Bab 084. Wirya anak yang baik, Papa tahu itu. Jiandra memulai kata yang sempat membuat Zahwa menahan napas sejenak, merasa begitu cemas karena Jiandra benar-benar tidak mampu untuk bisa dirinya tebak. Dia anak yang pantang menyerah, Papa juga sangat tahu itu. Papa menjadi saksi utama dia yang berjuang untuk perusahaannya dulu. Dengan sombongnya mengatakan tidak mau menerima bantuan ayahnya yang dulu begitu berjaya. Papa tidak pernah melihat seorang anak muda dengan kekuatan mental dan tekad sebesar yang Wirya miliki. Di saat orang lain terutama perusahaan startup terlalu pesimis untuk meminta kerja sama dengan Papa, Wirya dengan beraninya mendatangi Papa seorang diri, mempresentasikan tentang usahanya tanpa sedikit pun keraguan bahkan ketika Papa mengujinya dengan menyanggah apapun yang ia katakan. Jiandra mendengus geli. Dia anak yang kalau sudah bertekad akan sesuatu, pasti akan berusaha dengan apapun caranya agar keinginannya bisa terpenuhi dan terkabulkan, tidak pernah goyah walaupun gagal berulang-ulang kali. Mental seperti itu baru pertama kali Papa temukan di dalam diri seorang anak yang menurut Papa masih ingusan. Dan tebak apa yang terjadi? Lia, Papa tertarik kepadanya. Mengagumi keberanian dan tekadnya dan itulah mengapa walaupun dulu perusahaannya sangat tidak jelas dan seolah tidak memiliki cahaya harapan, Papa tetap bersedia menjadi investor utama. Dan ya, seperti yang kamu lihat dan tahu sekarang, seberapa besarnya usaha kekasihmu itu. Sepanjang cerita, Zahwa hanya bisa terpaku kepada Jiandra dengan hati yang terasa menggebu akan perasaan yang makin penuh kepada satu-satunya sosok pria yang memenuhi kepalanya sekarang. Zahwa, Papa bukan orang tua yang strict. Papa selalu membebaskan kehendak dan pilihan semua anak Papa bagaimanapun mau mereka. Toh, hidup kalian ya hidup kalian, Papa hanya sebagai pengarah bukan pengendali. Papa pikir, kamu perlu satu hal penting tersebut. Jiandra tersenyum sambil menyesap teh buatan sang anak yang sudah sedikit mendingin karena mereka sejak tadi terlalu serius dalam berbincang. Jadi maksud Papa, maksudnya, apa aku boleh apa Papa mengizinkan aku dengan Mas Wirya? Kalimat Zahwa begitu berantakan terucap karena ada yang sedang meluap-luap di dalam hatinya sekarang sehingga otaknya tidak bisa berjalan dengan benar, hatinya begitu mendominasi jiwa dan raganya sekarang. Kamu suruh dia mendatangi Papa, sendiri. Ucapan tegas itu tak urung membuat napas Zahwa tersendat. Beneran. Tubuh Zahwa menegak, secerca harapan yang muncul membuat senyumnya melengkung dengan begitu sempurna sekarang padahal dirinya sudah mewanti-wanti agar tidak terlalu kelihatan berbahagia dan bersemangat namun ucapan Jiandra benar-benar terasa seperti angin segar untuknya. Kebahagiaan kamu prioritas Papa sekarang. Kamu terlalu banyak mengalami hal yang terlalu menyiksa selama ini. Kedatangan Papa dan keluarga baru kamu sekarang bukan untuk menambah beban di hidup kamu melainkan menjadi penebus kesakitan kamu dulu. Kami ingin menjadi orang-orang yang seperti itu untuk kamu. Jadi, jangan ragukan keluarga ini ya, Nak. Kehadiran kamu di keluarga ini, terlepas dari apa yang terjadi, sudah cukup membuat kebahagiaan Papa terasa sempurna. Jadi, mari hidup dengan lebih berbahagia setelah ini ya. Papa akan melakukan apa saja untuk kamu setelah 23 tahun tidak bisa melakukan itu. Papa akan menebus segalanya mulai sekarang. Ada apa ini? Kok kelihatannya serius sekali? Curang banget, aku kok enggak diajak Pak. Jika saja tidak ada kehadiran Julian yang tiba-tiba saja datang, Zahwa mungkin sudah akan menangis lagi. Sekarang, kenapa Ian kesini? Papa masih marah dengan kamu ya? Suara lembut Jiandra langsung berubah ketus. Ketika berbicara dengan anak sulungnya yang masih lebam-lebam wajahnya itu. Ya elah, Pak. Anak Papa ini laki banget tahu, sudah kodratnya untuk menunjukkan kejantanan jadi Papa seharusnya bangga anaknya berkelahi begini. Kalau aku main boneka Barbie kan Papa sendiri yang repot kalau anaknya melambai. Jangan sembarangan Yayan omongannya. Nah itu,
Papa seharusnya bersyukur aku berkelahi begini. Duh, papa ini ya dek tampangnya doang kayak orang serius tapi semua anaknya dibawelin mulu, dianggap kayak masih anak kecil. Harus banyak bersabar deh. Ya lo kalau kena kecerewetan papa. Kenapa ngomongnya lo begitu sama adek? Yang lembut sedikit dong. Tuh, kan apa gue bilang tadi. Ucapan Julian langsung membuat Zahwa tertawa. Kalau lagi santai ya gue elo. Pa, tapi kalau serius ya aku kamu. Ribet banget, kenapa enggak aku kamu saja dari awal? Ya terserah akulah ya, kalau gue lo ke papa kan baru kurang ajar itu namanya. Ian ya menyahuti papa terus. Giandra mengancam meski sudut bibirnya nampak berkedut ingin tersenyum. Hehehe maaf deh, maaf bos, bercanda doang. Sudah ya Ian mau jogging dulu. Lalu pria jangkung yang sudah memakai pakaian olahraga juga sebuah headphone yang tersangkut di leher, langsung ngacir pergi begitu saja. Kenapa ini kedengaran ribut-ribut dari dalam? Kok Zahwa sudah bangun? Masih pagi sekali ini. Hanum datang sambil mengikat rambutnya, duduk di sebelah Zahwa sambil mengusap rambut sang anak. Zahwa tidak pernah merasakan pagi hari yang luar biasa sehangat ini di sepanjang hidupnya di dunia. Mengobrol dengan papa saja, bunda. Waduh, ganggu dong bunda kalau begitu. Ya sudah, lanjut saja mengobrolnya. Bunda bakalan siapkan sarapan, mudah-mudahan Zahwa bisa memakannya. Enggak mual lagi kayak kemarin. Hanum kemudian pergi dan Zahwa kembali ditinggal berdua dengan sang ayah. Pa, sekarang saja aku sudah bahagia sekali. Zahwa berucap dengan suara yang bergetar. Apa yang terjadi tadi memanglah hanya hal yang sederhana namun bagi Zahwa yang sedikit pun tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, segala perhatian dan juga obrolan santai keluarganya adalah hal yang luar biasa mengharukan untuk dialami. Berhenti merasa menyesal yang terlalu berlebihan ya, Pa. Aku sudah memaafkan papa yang tidak pernah mencariku. Aku tidak mau lagi memikirkan kejadian yang buruk-buruk di masa lalu lagi. Buat apa? Apa yang ada di hadapanku saja sekarang sudah begitu membahagiakan untukku. Astaga. Papa tidak mau terlihat lemah di hadapan kamu tapi gara-gara ucapan kamu, papa jadinya enggak bisa menahan air mata begini. Giandra memalingkan kepala sambil mengusap air matanya yang membuat Zahwa tertawa karena berbanding terbalik dengan perawatan ayahnya yang tinggi tegap juga badan yang agak kekar itu, hatinya jauh lebih lembut dari yang Zahwa perkirakan. Pa, kata papa bakalan mengabulkan apa yang aku mau, kan? Zahwa bertanya hati-hati. Iya, sayang. Kamu mau apa nak? Apa perabotan untuk kamar kamu ada yang kurang? Kamu tunjukkan saja gambarnya kalau ingin membeli sesuatu, nanti biar papa suruh orang suruhan papa untuk membelinya. Bukan begitu. Zahwa saling meremas jari-jari tangannya. Apa aku boleh meminta? Untuk papa membatalkan pembatalan kerjasama dengan Mas Wirya dan keluarganya. Maksudku, urusan pekerjaan tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan aku. Giandra seketika saja terdiam dan Zahwa dibuat ketar-ketir karenanya. Tergantung dari bagaimana papa melihat tekad Wirya ketika kami bertemu nanti. Giandra tersenyum misterius. Papa menjadi penasaran, apa dia masih sama mengagumkannya seperti dulu atau tidak ketika membujuk papa. Papa ingin melihat kesungguhan hatinya. Minum dulu, minum. Zahwa tertawa pelan melihat di layar handphonenya Wirya nampak tersedak hebat setelah mendengar apa yang baru saja ia beritahu. Benar? Gak. Layar nampak bergoyang sejenak, Wirya yang tadinya duduk berubah menjadi berbaring sekarang. Nampak jelas sekali di layar kalau kedua sudut bibir pria itu yang naik meskipun Wirya seolah sedang menahannya. Oh, Mas Wirya maunya aku berbohong saja begitu. Jangan dong. Wirya langsung saja menjawab cepat, agak panik juga ketika mengatakan hal tersebut. Tapi, memang benar kan?
Melihat pria itu yang kembali bertanya hanya untuk memastikan membuat Zahwa kembali tertawa meski di dalam hati merasa terenyuh akan binar yang nampak di mata pria itu. Iya, Papa yang bilang sendiri kok tadi, baru aja nggak sampai 30 menit yang lalu, Papa pengen ketemu Mas Wirya, jawab Zahwa mencoba untuk memastikan apa yang baru saja ia beritahu kepada Wirya sekali lagi. Tadi, selepas mengobrol dengan Jiandra di taman belakang, Zahwa langsung menuju dapur untuk membantu Hanum yang tengah membuat sarapan namun ibu sambungnya itu melarang keras dan menyuruh Zahwa untuk beristirahat saja alhasil meski sudah membujuk ingin membantu namun Hanum masih melarang. Zahwa dengan terpaksa juga sedikit merasa tidak enak kembali ke kamar dan memberitahu ingin mandi saja namun nyatanya Zahwa menjadi tidak sabar untuk memberitahu Wirya akan berita baik yang baru saja tadi Jiandra ucapkan. Alhasil, mandi urung ia lakukan dan sekarang kembali menyambung video call kemarin yang mungkin saja berakhir dini hari karena dirinya dan Wirya yang sama-sama tertidur. Handphone Zahwa yang mati kehabisan baterai menjadi penyebab putusnya sambungan panggilan video mereka. Mas Wirya bisanya kapan? Derajat. Jangan mengikuti jadwalku dong, Zahwa sayang. Tapi jadwal papamu. Beritahu beliau bisanya kapan, aku pasti bisa saja menyesuaikan. Zahwa menyengir kecil, mendengarnya. Mas Wirya senang ya? Enggak, biasa saja. Halah. Zahwa langsung mencibir, melihat pria itu yang hanya setengah wajahnya saja yang nampak di layar sebab setengahnya lagi tertutupi oleh bantal yang sedang ia peluk membuat kedua ujung bibir Zahwa berkedut ingin tertawa. Kebahagiaan pria itu nampak jelas meski hanya setengah wajahnya saja yang terlihat. Kenapa coba mukanya setengah doang begitu yang diperlihatkan? Dasar gengsian. Enggaklah. Wirya masih saja mengelak namun seluruh wajahnya kini terlihat di layar. Zahwa sudah makan belum sayang? Kok bangun pagi sekali? Belum makan, bunda masih masak. Masih asing dengan rumah ini, jadinya kebangun. Mas Wirya sendiri kenapa juga bangun pagi sekali? Wirya hanya tersenyum dan itu membuat Zahwa mengernyit. Jangan bilang Mas Wirya enggak tidur. Tidur kok. Seperti biasa, Wirya adalah tipikal orang yang akan menjawab seadanya saja. Bohong. Enggak tidur kan? Zahwa bertanya dengan mendesak. Wirya terkekeh samar. Tidur, tapi sebentar saja. Sisanya melihat kamu yang ketiduran. Teh kok gitu sih? Jelek pasti muka aku waktu lagi tidur, protes Zahwa merasa malu luar biasa hanya dengan membayangkannya saja. Kenapa coba enggak tidur? Cantik, enggak ada jelek-jeleknya sama sekali. Wirya membantah dengan serius. Enggak bisa tidur. Kenapa? Lagi sedih ya? Gara-gara aku pastikan. Suara Zahwa melemah ketika menanyakan itu. Sedikit saja sedihnya gara-gara kamu. Wirya mengakui dengan jujur. Sisanya sedang berpikir keras bagaimana cara menghadapi papa kamu dan bisa menikahi kamu secepatnya, sisanya lagi mengagumi kecantikan kamu yang lagi tidur. Mas Wirya ya jawabnya enggak serius banget, protes Zahwa sebal. Mas jujur itu sayang. Enggak usah cemberut begitu. Kini, Zahwa kembali menyengir hanga karena sedikit bujukan dari Wirya yang suaranya selembut suter itu. Cek. Tidak aman untuk hati dan jantung Zahwa sebenarnya ketika mendengarnya. Zahwa berasa meleleh seperti coklat jika terkena panas. Mas Wirya gugup tidak bertemu papa. Tidak kok. Kok ada, koknya. Bohong lagi kan pasti. Kalau aku menjawab jantungku seperti akan meledak sekarang, kamu ketawain tidak? Kontan saja Zahwa langsung tertawa mendengar penuturan jujur itu. Tuh, kan. Wirya langsung berucap sambil berdecak meski senyumnya juga tercetak samar melihat tawa Zahwa yang terdengar menyenangkan di telinganya. Wirya baru sadar, dia sudah lama tidak mendengar tawa Zahwa yang negitu. Iya, maaf deh. Kan aku cuma bertanya doang, habisnya Mas Wirya enggak mau mengaku sih. Tawa Zahwa menghilang berganti dengan sebuah senyuman hangat.
Enggak usah guguplah, Papa bilang akan mengabulkan apapun yang membuat aku bahagia kok, jadi seharusnya Mas Wirya enggak usah terlalu khawatir. Enggak bisa, tetap tegang. Kayaknya ini momen paling menegangkan di sepanjang hidupku. Duh, jangan begitu dong. Kan aku jadinya ikutan tegang juga. Abis ini aku bakalan tanya Papa ya kapan kalian bisa ketemunya, jadi Mas Wirya bisa mempersiapkan diri dulu. Thank you, baby. Aku juga sudah memberitahu Papa untuk membatalkan pembatalan kerja sama yang Papa ucapkan malam itu, dan Papa bilangnya tergantung bagaimana cara Mas Wirya menghadapi Papa entar. Setelah ucapannya itu berakhir, Zahwa langsung meringis karena sadar mungkin saja ucapannya hanya semakin membuat Wirya tegang saja. Aku maksudnya enggak mau membuat Mas Wirya makin gugup ya, tapi aku cuma ngasih tahu aja, jaga-jaga aja gitu. Easy. Don't worry, sayang. I will handle it. Just believe on me, okay? Iya. Kapan coba aku enggak percaya Mas Wirya? Sudah dulu ya, aku mau mandi. Nanti dulu dong. Nanti dulu gimana nih, bos? Suara itu membuat Zahwa terperanjat. Seketika dia langsung menoleh dan tahu-tahu di sampingnya sudah ada Julian yang menatap penasaran ke arah layar handphonenya. Lo kemarin-kemarin sudah dengan adek gue mulu ya. Sekarang waktunya dia quality time bareng keluarganya. Hadapi dulu bokap gue tuh baru lo bisa hubungin adek gue lagi. Zahwa meringis, hanya bisa pasrah ketika handphonenya direbut begitu saja oleh Julian yang langsung memarahi Wirya. Lia, maaf bro. Bro. Jamin, bro. Gue calon kakak ipar lo ya bocah, dan gue 2 tahun lebih tua dari lo, kalau lo lupa, oh apa enggak tahu. Tahu bang, maaf. Wirya menjawab dengan secepat kilat yang membuat Zahwa menutup mulut agar senyumnya yang tidak bisa ia tahan untuk muncul tidak kelihatan. Wirya yang biasanya nampak mengintimidasi seketika saja tidak ada apa-apanya dihadapkan dengan Julian begini. Sudah, gue matikan ya video call-nya. Adek gue biar keluarganya yang urus dulu, kita mau sarapan bareng sekarang. Iya bang. Maaf sekali lagi. Julian mengangguk-angguk dengan jumawa. Baik-baik lo sama gue, awas saja lo. Lia, enggak akan macam-macam saya bang. Bagus. Sudah ya. Dan dengan tanpa dosanya, Julian mematikan begitu saja panggilan video tersebut. Mandi sana, sarapannya sebentar lagi jadi. Zahwa menyengir lebar lalu mengangguk kemudian segera beranjak menuju kamar mandi dengan senyum yang tidak menghilang dari wajahnya. Coet. Wirya tidak bohong jika sekarang adalah momen paling mendebarkan di sepanjang 27 tahun jalan hidupnya yang beberapa bulan lagi akan menuju 28. Sejak mobil yang dikendarai oleh supir melaju, Wirya tidak ada henti-hentinya meminum air mineral kemasan yang sengaja ia bawa sebab tenggorokannya yang tiba-tiba saja terasa begitu kering dan serat. Belum lagi kakinya yang bergerak gelisah di sepanjang perjalanan. Astaga, jangan jadi pria yang lemah Wirya. Anggap saja sama dengan saat mempresentasikan kerja sama. Batinnya berbisik mencemooh, namun dasarnya ketegangan yang sudah mendominasi 90% tubuh. Apapun kalimat penenang yang berusaha Wirya doktrin ke dalam kepalanya, semua itu tidak akan manjur. Tegang? Ya tegang saja. Wirya sungguh tidak mampu menahannya. Ya mau bagaimana? Ini menyangkut masa depannya yang selalu ia impi-impikan di dalam kepala. Membangun keluarga kecil dengan Zahwa. Rasanya tidak ingin cepat-cepat sampai ke tempat yang menjadi janji temunya dengan Jandra sekarang setelah kemarin lusa Zahwa memberitahu kalau ayah kekasihnya itu meminta untuk bertemu. Iya, Wirya tidak menyangka akan secepat ini Jandra ingin menemuinya, namun meski begitu, Wirya tetap ingin semua ini segera ia hadapi agar bisa cepat terselesaikan dan tidak mengganggu sehari-hari Wirya yang diliputi kegelisahan. Dan akhirnya, Wirya sampai di sebuah beach club milik Jandra yang menghadap langsung dengan lautan lepas.
Tanpa membuang waktu, Wirya segera masuk ke dalam lalu mengambil tempat duduk paling jauh dari pengunjung lain agar nanti obrolannya dengan calon ayah mertuanya tidak terganggu. Ayah mertua. Cek. Memikirkannya saja sudah menghadirkan debar menggila di dalam dada Wirya.